kita bersinar. BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT Channel, reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum guys, kumaha damang sampurasun sarang wilujeng sumping channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani teman-teman semua dalam episode reactions kali ini guys. Wah, kenapa kayak Stop it. Get some help. Oke guys. Jadi saya doakan kawan-kawan semua berada dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Guys, hari ini nih ada satu persoalan saya mau tanya nih. Ambalat sebenarnya milik Malaysia atau Indonesia guys? Jadi baru-baru ini naik persoalan tentang ambalat ini guys. Jadi kita akan nonton video ini. Moga kawan-kawan semua sudah bergabung, ojo lali di subscribe channelku, berikan pendapat kalian. Siapa punya sebenarnya ambalat ini? Yang saya tahu ambalat memiliki sumber daya alam yang sangat-sangat banyak dan luar biasa, terutamanya migas guys. Jadi kita akan nonton pendapat dalam video ini, dan sebelum itu kawan-kawan bisa komen. Milik siapa ambalat ini? Malaysia atau Indonesia? 1, 2. Ambalat telah lama menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia. Blok ini terletak di Selat Makassar dan memiliki luas 15.325 km persegi. Blok Ambalat ini menyimpan potensi kekayaan laut yang luar biasa, terutama minyak. Sejak 1979, Malaysia sudah mengincar Ambalat. Indonesia menyatakan blok ini sebagai bagian dari wilayah, sebab dari segi historis, Ambalat merupakan wilayah Kesultanan Bulungan di Kalimantan Timur yang jelas masuk Indonesia. Terlebih berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ambalat diakui dunia sebagai milik Indonesia. Meski begitu, kapal perang dan pesawat tempur Malaysia tetap sering mondar-mandir di Ambalat. Bahkan pada 2005 terjadi ketegangan serius di blok tersebut karena itu pasukan Republik Indonesia dan Malaysia sama-sama dalam kondisi siap tempur. Wih. Jadi guys, Ambalat nih tidak silap saya dia berhampiran dengan Sabah kan. Tapi saya pun tidak tahu sebenarnya ini milik siapa nih, antara Malaysia atau Indonesia. Jadi kalau menurut kawan-kawan semua siapa? Saya ingat tuh kejadian 2015 antara Indonesia dan Malaysia. Dia punya militer sudah siap sedia mau tempur tuh untuk mau merebut Ambalat. Tapi akhirnya tidak jadi. Jadi kalau ada yang lebih arif, komen di ruangan komentar di bawah tentang hal yang satu ini. Pulau yang lepas ke tangan Malaysia. Pulau Sipadan. Sipadan lepas dari Indonesia ke tangan Malaysia melalui keputusan Mahkamah Internasional pada 2002. Sengketa itu sebetulnya terjadi sejak 1969. Lalu konflik itu semakin tegang saat Malaysia membangun fasilitas pariwisata di pulau tersebut pada 1991. Mahkamah Internasional kemudian memutuskan Sipadan jatuh ke tangan Malaysia karena negara itu dianggap lebih banyak berkontribusi ke pulau tersebut. Pulau Ligitan. Pulau Ligitan juga lepas dari Republik Indonesia, jadi milik Malaysia di tahun yang sama. Untuk menentukan batas negara, Indonesia dan Malaysia sama-sama mengacu peta perbatasan yang sudah disepakati sejak zaman penjajahan Belanda Inggris. Peta itu merupakan hasil konvensi 1891, perjanjian 1915, dan perjanjian 1928. Saat kedua negara saling klaim, ternyata ada bukti otentik bahwa Inggris yang pernah menjajah Malaysia melakukan pembangunan di Pulau Sipadan dan Ligitan. Begitu. Perkara ini cukup penting. Bagi saya cakap melihat Yang Berhormat Sempurna begitu adil dan bertekad juga tak bertanya, saya menggunakan budi bicara saya membenarkan satu soalan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, kerana perkara ini cukup penting. Yang Berhormat Menteri Luar Rakan Nama, apa yang telah disebutkan tadi berhubung kait dengan pindaan perjanjian di antara Malaysia dan juga Sulawesi. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat, sama ada perkara ini telah pun dibincangkan dengan pihak kerajaan negeri yang ada, kena mengikut artikel 2 Perlembagaan Malaysia, bahawa tidak akan ada perubahan boleh dilakukan oleh mana-mana pindaan di peringkat pusat tanpa ada rujukan ini perjanjian 63 State Sabah dan juga Sarawak. Ya, itu perkara yang cukup penting dalam perlembagaan. Yang keduanya, saya juga telah mengubah tahun 2019 masa saya Ketua Menteri Land Ordinance yang membabitkan tentang continental shelf yang ada, di mana
kerajaan persekutuan ataupun mana-mana wilayah tidak boleh menekankan tentang 12 km atau 3 km daripada tanah Sabah itu. Jadi saya ingin bertanya, sama ada perjanjian Sulawesi yang berhormat sebutkan tadi 8 Jun ya, yang telah pun dipersetujui di antara Malaysia dan juga kerajaan Indonesia, kerana perkara ini cukup penting. Dia membabitkan aset, harta, minyak, gas yang begitu banyak berhubung kait dengan ambalat. Sama ada ini membabitkan tentang itu, kena kawasan itu saya kenal, di kawasan-kawasan yang ada sempadan civil ini. Terima kasih banyak, dan saya yakin selaku Ketua Pembangkang di peringkat Sabah dan tidak pernah dibincangkan di Dewan Undangan Negeri kelulusan tentang Sulawesi dan juga perjanjian Malaysia. Menarik guys. Betul-betul berkenaan dengan soalan tambahan itu, saya akan jawab secara jawapan bertulis kepada pihak yang bertanya, sahabat saya. Tetapi untuk makluman Datuk Petua, sebarang apa jua perjanjian berkenaan persepadanan baik daratan ataupun maritim mestilah dirundingkan dengan kerajaan negeri, kerana kerajaan negeri di bawah perlembagaan tanah dan yang lain-lain adalah di bawah lis kerajaan negeri. Untuk jawapan lebih lanjut, saya akan jawab secara bertulis kepada pihak yang berhormat. Terima kasih. Pulau Ambalat sebuah lokasi tambang minyak bumi milik Indonesia. Nah guys, ini yang bikin keliru nih. Ada yang bilang, ada media yang bilang Ambalat itu milik Indonesia. Ada pula yang bilang Ambalat itu milik Malaysia. Jadi yang sebetulnya guys, mana satu nih guys? Coba kalian komen guys, berikan pendapat kalian. Malaysia berusaha dari dulu mau merebut pulau tersebut dari Indonesia. Kami harap Malaysia jangan bermimpi terlalu tinggi, tindakanmu sama hanya mengubur rakyatmu sendiri. Resikonya sangat berbahaya bagi kalian. Oi, ini lagu nih bikin paning aja guys. Setelah meredahnya ketegangan antara Malaysia dan Indonesia mengenai Blok Ambalat bahkan sudah memasuki tahap penyelesaian, Malaysia hingga kini sedang menghadapi sengketa wilayah dengan Tiongkok. Nah, Tiongkok Kali lagi. ini adalah wilayah Beting Patinggi Ali atau disebut juga Lukonia Shoals, sebuah gundukan tanah yang berjarak hanya 155 km dari Sarawak, Malaysia, dan 2000 km dari daratan utama Tiongkok. Punya jauh. Selain menjadi tempat wisata, Beting Patinggi Ali juga menyimpan sumber daya mineral yang belum tereksplorasi. Diketahui bahwa Malaysia memiliki 4 kilang minyak di sekitar wilayah ini, sedangkan Tiongkok sejak tahun 2013 sering mengirimkan kapal penjaga pantainya ke daerah ini sebagai tanda klaim mereka atas wilayah ini. Malaysia mengakui kedaulatannya berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS, sedangkan Tiongkok dengan 9 Dash Line buatannya, di mana 80% laut Tiongkok Selatan adalah miliknya, termasuk Beting Patinggi Ali. Pemerintah Malaysia bersikukuh untuk mempertahankan wilayah ini, bahkan siap mengerahkan angkatan militernya jika kemungkinan buruk terjadi. Nah guys, jadi bagaimana guys? Apa pendapat kalian dengan video kita yang satu kali ini nih? Kalau kalian mau tahu guys, Ambalat itu memang sangat surga lah bagi migas guys. Sebab memang di sana sumber daya alamnya masih terjaga dan masih terlampau banyak. Bayangkan ada 9 blok, satu blok bernilai ratusan triliunan dolar. Itu dolar kan ringgit, antara tuh. Jadi bayangkan kalau ada 9 blok, bayangkan berapa banyak tuh guys. Lumayan. Jadi saya rasa sampai di sini dulu video pada kali ini. Apapun video ini, ambillah sebagai satu video informatif dan memberi kita inspirasi dan cuma hiburan guys. Kalau kalian ada masukan, komen di ruangan komentar di bawah, dan saya harap kawan-kawan semua suka dan terhibur dengan video yang satu ini. Terima kasih karena nonton good people. Salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.